Oke, ada Timo. Hai Timo. Oke, Halo Mister, selamat maaf siang. terlambat. Selamat siang Timo. Siang Mister. Siang, oke. Terima kasih sudah bergabung di Klub Matematika dan juga untuk anak-anak semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang AKM atau ANBK. Nah, di sini AKM atau ANBK ini akan anak-anak ikuti nanti di bulan November, sekitar bulan November ya. Jadi Mister akan memberikan dulu pengenalan apa sih itu ANBK ya, apa-apa saja yang ada di dalam ANBK itu. Nah, sekarang Mister akan share screen dulu. Oke. Nah, di sini udah ada anak-anak lihat apa yang Mister share screen. Sudah, Mister. Sudah Mister. Nah, di sini Sudah. Mister akan jelaskan dulu pengertian atau apa sih ANBK itu ya. ANBK atau AKM ya, itu adalah suatu tes yang diselenggarakan oleh pusat. Ya, di sini ANBK atau AKM dibagi menjadi dua. Yang pertama di mana kita harus melakukan tes literasi dan yang kedua kita harus melakukan tes numerasi. Nah, tes literasi ini dia itu membahas tentang kemampuan memahami bacaan, ya misalnya mencari ide pokok, mencari tokoh, latar, dan lain-lain. Kemudian kalau numerasi itu dia lebih ke arah perhitungan, ya menggunakan logika untuk memecahkan masalah matematika. Itu AKM numerasi. Nah, di sini dalam ANBK atau AKM itu dia bentuk soalnya ada bermacam-macam, ya. Di sini ada bentuk soal PG. Nah, di sini PG ini merupakan pilihan ganda atau ABCD, ya. Kemudian ada isian singkat. Anak-anak disuruh menulis jawaban saja. Oke, kemudian ada uraian. Uraian ini biasanya anak-anak disuruh menulis bagaimana cara menyelesaikan ini. Anak-anak tulis langkahnya. Kemudian menjodohkan. Menjodohkan itu anak-anak seperti menarik garis. Ya. Mana sih yang cocok sama nomor 1? Apakah abjad A, B, C, D, E? Nah, seperti itu. Ada juga contoh soal benar salah atau dalam bahasa Inggris itu correct incorrect atau true false. Ya. Itu ada contoh soal seperti itu. Nah, ada lagi contoh soal yang baru atau bentuk soal yang baru itu namanya bentuk soal pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks itu artinya pilihan ganda yang memiliki 2 buah atau 3 buah jawaban di dalamnya. Jadi anak-anak harus menganalisa atau melihat secara keseluruhan soal yang diberikan. Ya, seperti itu seputar tentang AKM dulu. Nah, sekarang untuk contoh AKM, ya, contoh soal AKM itu akan Mister berikan. Oke, di sini sudah Mister siapkan contoh soalnya. Nah, lihat, sudah lihat? Oke, Sudah, Mister. pertama, ya, contoh soal ANBK. Kita kan kelas 5 ini belajar pecahan. Nah, jadi Mister cari contoh soal yang seputaran pecahan. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Kita harus lihat. Di soal dijelaskan ada sebuah gambar. Nah, di gambar ini dia ada 3 persegi panjang yang dibagi sama banyak. Nah, di sini. Ini kita kembali lagi untuk menemukan pecahan. Ya. Di sini soalnya berbunyi demikian. Andi mendapatkan 2/3/7 kue bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus diarsir Andi sesuai bagiannya. Nah, jadi maksud soalnya di sini itu adalah gini. Kita lihat dulu, sudah berapa kotak nih yang diarsir? Ya. Ayo, siapa yang bisa menemukan berapa kotak yang diarsir dalam bentuk pecahan? Ayo, siapa bisa? Ada yang bisa? Oke, gini deh pertama. 1 kotak ini bernilai berapa? Berapa nilai pecahannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak caranya? Yanti masih bisa? Bisa? Gimana Yanti? Bisa nggak?
Coba yang lain deh. Timo. Timo bisa? 7/1, Mister. Oke, kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. Di sini ada pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai satu balok ini atau satu bagian ini nilainya 1/7. Nah, sekarang baru berapa jumlah pecahan yang diarsir? Nah, kita lihat. Ini sudah diarsir semua. Berarti nilainya 1. Ya. Terus yang ini sudah diarsir berapa? 1 kan? Berarti dia nilainya 1/7. Berarti sudah berapa kotak yang diarsir? Yang diarsir baru 1/7 kotak. Ya, 1/7 kotak. Berarti berapa kotak lagi yang harus diarsir supaya dia jumlahnya 2, 3/7 kotak? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ada berapa kotak lagi yang harus diarsir supaya kita bisa mendapatkan pecahan 2, 3/7? Ayo, siapa yang bisa? Kita harus mengarsir berapa lagi supaya dia pecahannya menjadi 2, 3/7? Ada yang bisa? Timo bisa? Belum, Mister. Masih Belum. Sylvia melihat bisa? tuh. Yanti bisa? Masih Ayo, nyari, Yanti. Mister. Gimana? Masih nyari, Mister. Oh, masih nyari. Oke. 9 kotak, Mister, yang perlu diarsir. Oke, coba kita keep dulu jawaban Timo. 9 kotak. Oke, Timo bilang 9 ya, berarti C. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, Mister akan bahas ya. Kita lihat di sini, kalau dia ingin mencari 2, 3/7, berarti kan dia harus mengarsir full 2 kotak. Ya, 2 kotak ini harus diarsir full. Berarti kita harus arsir dia. Oke, ini arsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baru sampai sini saja kita sudah mengarsir 6 kotak. Nah, sekarang di sini kita harus cari 3/7. Kotak kosong ini supaya nilainya 3/7 kita arsir berapa? 3, Mister. 3. Ya, arsir 3. Berarti kita hitung lagi. 6, 7, 8, 9. Ya, jadi dia harus diarsir lagi 9 kotak supaya dia apa? Ya, memenuhi 2, 3/7 kotak. Nah, jadi seperti itu harus diarsir lagi 9. Benar ya Timo ya? Oke, apakah sampai sini anak-anak paham? Paham, Mister. Paham, Mister. Oke, ini contoh yang lebih sederhana deh, Mister kasih. Oke, jika Mister memiliki kotak, ya. Oke, ada 4 kotak, ya. Ada 4 kotak yang masing-masing kotak itu Mister bagi menjadi 4. Di sini Mister baru mengarsir segini. Nah, supaya Mister mendapatkan pecahan 3/4, berapa kotak lagi yang harus Mister arsir? Ayo, supaya Mister mendapatkan pecahan 3/4, berapa kotak lagi yang harus Mister arsir dari sini? Nah, ayo, siapa 10 bisa? kotak lagi, Mister. 10 kotak lagi, Mister. 10 kotak lagi, Mister. 10 kotak, siapa aja jawab 10 itu? Coba Mister mau lihat dulu. Timo. Timo, siapa lagi? Dek Rio. Dek Rio ya? Ya. Oke, Dek Rio. Timo sama Dek Rio. Yang lain gimana?
Sama dapat 10? Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oke, kita coba arsir lagi dia. Menjadi 3/4. Berarti kita harus cari 3-nya dulu. Supaya menjadi 3 kotak. Ya. Supaya menjadi 3 kotak yang full diarsir, kita harus mengarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini kita sudah mengarsir 7 kotak. Supaya dapat 3/4, lagi berapa diarsir? 3, Mister. Mister. 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kita tambahin 7 ditambah 3 sama dengan 10 ya. Jadi 10 kotak lagi yang harus diarsir untuk mendapatkan 3/4 bagian ya. Sampai sana ngerti? Ngerti contoh soal ini? Ngerti. Ngerti, Oke, Mister. ngerti ya. Bisa Mister lanjut? Bisa. Bisa. Oke, pelan-pelan aja. Nah, di sini ada sebuah soal lagi, nomor 2. Oke, nomor 2 itu kita mencari sama juga pecahan. Nah, di sini di soalnya diberitahu. Ya, perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut. Nah, di sini ada stiker. Ini bangun apa namanya? Segi berapa? Segi berapa ini? Yang ini segi berapa? Berapa? 6. Segi 6? Segi 8. Iya, siapa jawab segi 8? Yanti, Mister. Oh, Yanti. Segi 8-nya ada berapa, Yanti? Ada 3, Mister. Ada 3, benar? Benar. Benar. Segi 8 ada 3. Kemudian ini namanya bangun apa? Persegi. 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 Ya, persegi atau biasa disebut segi 4. Ada berapa jumlahnya? 1. 1. Kemudian ini bangun apa? Lingkaran. Lingkaran. Ada berapa jumlahnya? 2. 2. Kemudian di sini lagi. Ada bangun apa ini? Oval. Oval. Pinter. Oval ada berapa? 2. Nah. Kemudian ini. Apa ini? Bintang. Bintang. Oke, Ada bintang ada 1. berapa? Ada 1. Sekarang kita harus mencari. Di sini disuruh pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut. Ya, kita harus menulis benar atau salah, true or false. Ya, kita lihat. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Benar nggak? Benar nggak? Berarti kita harus cari tahu dulu. Stiker segi 8 ini berapa pecahannya? Persegi ini berapa pecahannya? Dan stiker-stiker lain juga kita harus cari pecahannya berapa. Oke, yang pertama, segi 8. Kalau dia dalam bentuk pecahan, ini gimana penulisannya? 3/1, Mister. 3/1? Ini berapa jumlah semua stikernya? Oh, 1. Berapa? Jumlah semua. Jumlah semuanya berapa? 9. Berarti segi 8-nya itu ada berapa dari 9? 3. 3 dari 9. Itu gimana nulis pecahannya? 3/9. Ya, 3/9. Bisa nggak disederhanakan? Bisa, Mister. Bagi berapa? Dibagi 3. 3. Oke, kalau bagi 3 pecahannya jadi berapa? 1/3. 1/3. Kemudian yang persegi nilai pecahannya berapa? Dia 1 dari 9. 1/9, Mister. 9. Kalau lingkaran? 2/9. Wih, pintar sekali. Oval? 2/9. Nah, bintang? 1/9. Oke, sekarang
kita kembali lagi ke soalnya ya. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Benar apa tidak? Benar. Benar tidak? Kalau sepertiga stiker milik Anton itu berbentuk segi 8. Benar. Benar apa salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Benar. Timo? Benar. Kenapa benar? Karena segi 8-nya ada 1/3. Iya, karena segi 8 jika dia ditulis dalam bentuk matematika pecahan, itu dia nilainya 1/3 ya, atau 3/9 ya. Jadi ini benar. Oke, kita coret benar. Kalau nanti di komputer anak-anak, ini diklik aja benar, diklik gitu aja benar. Jadi anak-anak sudah memilih benar. Oke, sekarang lihat lagi. Stiker Anton yang paling sedikit adalah bentuk persegi. Benar apa tidak? Benar. Benar apa tidak? Benar. Ya, benar. Yang paling sedikit itu adalah persegi dan Bintang. ya. Nah, ini adalah contoh soal benar atau salah. Oke, kita lanjut lagi. Bisa lanjut? Bisa. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal pilihan ganda ya. Oke. Perbesarin sedikit. Nah. Coba siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Timo baca. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi. 0,25 buku pelajaran dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Oke, jadi di sini dia perpustakaan sekolah tuh dapat sumbangan buku ya. Nah, di sini 30%, kita tulis dulu 30% itu buku fiksi. Ya, buku fiksi. Kemudian 25 atau 0,25 itu buku apa? Buku pelajaran. Nah, sisanya, ini sisa, nah, itu adalah buku ensiklopedia. Nah, ensiklopedia. Nah, di sini yang harus dicari adalah ensiklopedia ini berapa persen atau berapa desimal. Oke, kita lihat di sini. Kita andaikan semua pecahan ini atau semua bagian-bagian buku ini dalam bentuk persen. Ya, kita sepakatin dulu nih. Semua pecahan ini kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Persen itu biasanya dia paling besar berapa? 100%. Ya. Dia paling besar kita sepakati 100%. Oke, sekarang apakah buku fiksi ini sudah dalam bentuk pecahan persen? Sudah. Nah, oke, berarti dia buku fiksi ini 30%. Buku fiksi. Nah, kemudian pelajaran, buku pelajaran, lihat. Oke, jangan ditiup-tiup dulu mic-nya. Nah, buku pelajaran apakah sudah dalam bentuk persen? Belum. Nah, sekarang kita ubah. Dia dari pecahan apa itu? Desimal. 0,25. Kita ubah menjadi persen. Ubah dulu dalam pecahan biasa dia. Berapa pecahan biasanya? 25/100, Mister. Nah, 25/100. Kalau dijadiin persen? 25%. Iya, 25%. Kenapa bisa dapat 25%? Karena persen itu artinya 1/100. Jadinya kalau 25%, 25/100,
itu sama dengan 25%. Nah, sekarang di sini dapat dia 25% buku pelajaran. Nah, sekarang yang ensiklopedia ini berapa persen? Ya, siapa yang bisa nyari? Ensiklopedia ini berapa persen? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ensiklopedia itu berapa persen? 45%. 45%. Gimana cara nyarinya? Ada yang tahu gimana cara nyarinya? Siapa tadi yang bilang 45%? Bima, Mister. Siapa? Bima. Bima. Gimana cara nyarinya, Bim? 100 dikurangin 30 dikurangin 25%, Mister. Oke, Bima benar dapat segitu? Gitu caranya? Seperti yang dibilang Timo? Iya, Mister. Benar ya. Kita coba lihat ensiklopedia. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, Mister mau tanya nih. Misalkan anak-anak membuat puzzle, ya, membuat puzzle sudah memasang 2. Berapa pasang lagi anak-anak harus pasang supaya dia lengkap puzzle-nya lingkaran? Harus memasang lagi 2 kan? Nah, di sini 2 ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah keseluruhan kepingan puzzle ada 4. Ya, yang sudah dipasang berapa? 2. Nah, jadi 4 dikurang 2. Nah, sama artinya juga dengan soal ini. Ya, soal ini Mister lihat, Mister gambar atau ilustrasikan. Nah, di sini ini sudah dapat buku. Ya, yang ini sudah kita ketahui jumlahnya. Ini 25%, ini 30%. Nah, sekarang kita harus mencari yang ini. Ya, yang ensiklopedia itu berapa? Berarti semua ini atau 100%, ya, 100% kita kurangi dengan jumlah buku yang sudah diketahui persentasenya. Ya, jumlah bukunya yang sudah diketahui ada 30% dan ada 25%. Ya. Oke, sekarang 100 dikurang 30 dulu. Berapa dia? 70%, Mister. Ya, 70%. Baru dikurangi dengan 25%. Berapa dia? 45. 45. Berapa? 70 kurang 25? 45. Iya, benar. 45%. Jadi nilainya 45%. Ya, 45% itu berapa? Ayo, di sini. Kalau dijadikan bagian-bagian, 45% itu gimana? Ayo, 45/100. Kita coba sama-sama bagi berapa? Ya, nanti anak-anak bisa dapat jawabannya. Nah, ini belum Mister selesaikan. Kenapa belum Mister selesaikan? Supaya anak-anak bisa melatihnya di rumah berapa persen ya atau berapa bagian ya ini ya. Karena waktunya singkat, jadi Mister kasih anak-anak kesempatan untuk menyelesaikannya ya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, di sini ya, di sini ada soal. Soal itu dibilang luas taman di halaman belakang rumah itu adalah 60 meter persegi ya. Jadi luasnya ini ya, luas ini 60 meter persegi. Itu kubik nih. Maaf. Ya. Terus 1/6-nya dipakai kolam. Nah, di sini dipakai kolam. Di sini besarnya 1/6. Kemudian 3/4-nya yang ini dipakai apa? Dipakai rumput. Ya, 3/4 dipakai rumput.
Terus sisanya yang ini baru dipakein koral. Ya, dipakein koral. Nah, jadi 60 itu dibagi. Ya. Jadi untuk kolam berapa, untuk tanaman dan rumput berapa, dan sisanya untuk batu koral. Nah, sekarang kita harus cari dulu. Ya, harus cari dulu ini berapa sih luasnya? Apa 1/6 itu berapa meter persegi sih? Ayo, siapa yang tahu? Misalnya ada sebuah bola. 1/6-nya bola itu berapa? Gimana caranya mencari? Ada yang tahu nggak? Apakah dikali atau dibagi untuk mendapatkan luasnya itu? Ayo, ini pelajaran bab 1. Mister sudah sampaikan. Di PTS juga sudah ada keluar. Ayo, siapa yang bisa mencari luas kolam dulu? Luas kolam itu kan 1/6 bagian. Jadi 1/6 dari 60. Itu gimana caranya nyari? Dikali apa dibagi? Yanti bisa? Dibagi, Mister. Diapain? Dibagi. Benar dibagi? Bukan dikali? Dibagi apa dikali? Ayo. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. Dibagi apa dikali? Dibagi, Mister. Kenapa dibagi? Ayo. Kenapa dibagi? Harus ada alasannya. Timo bisa kasih Mister alasan kenapa dia harus dibagi, bukan dikali. Sebentar, Mister, masih mikir. Masih mikir. Oke. Nah, contohnya gini. Ibu memiliki 20 kg beras. 1/2 kg beras itu dikasih ke Timo misalnya. Gimana caranya itu supaya mendapat 1/2 kg? Apakah dikali atau dibagi? Apakah dikali atau dibagi? 20.000. Ada yang bisa? Dada sama adik berdua. Ada yang bisa? Ayo. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Ayo, Mister sudah pancing itu dengan perumpamaan. Apakah ada yang bisa? Kalau dibagi itu kenapa? Kalau dikali itu gimana dia? Ayo. Nah, di sini langsung aja ya supaya anak-anak tidak terlalu lama mikirnya. Nah, di sini kalau dia ingin mencari luas bagian dari pecahan, ya, kita harus mengalikannya dengan total luasnya. Ya. Jangan baru 1/6 bagian, jangan anak-anak terpatok dengan kata bagian ini. Ya. Bagian itu belum tentu dia harus dibagi. Ya. Belum tentu dia harus dibagi. Ya. Jadi di sini untuk mencari luas suatu bagian, itu kita harus kalikan luas bagian itu dikalikan dengan luas keseluruhan. Ya, jadinya untuk mencari luas kolam 1/6 dikalikan dengan luas keseluruhannya. Ya, jadi 1/6 dikalikan dengan 60. Berapa jadinya? Siapa yang bisa? 1/6 dikali 60? Ayo. 60/6 dong, Mister. Ya?
60/6. Ya, 60/6 bisa juga. 60/6 berapa? Disederhanakan dibagi 6, Mister. Ya, sama-sama dibagi 6 berapa ini? Coret, coret. 10/1. 10 ini Per 1. Jadi 10/1. Atau berapa ini kita tulis? 10. 10. Satuannya meter persegi. Kolam itu nilainya 10. Kemudian rumput. Rumput 3/4 bagian. Berarti 3/4 dikali 60. Rumput itu R ya. Oke. Ada yang bisa disederhanakan nggak? 4 sama 60. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 60 bagi 4, itu 15. Sekarang 3 dikali 15 berapa? Ada yang bisa 3 dikali 15? 45, Mister. Iya, 45 meter persegi. Jadi kita sudah tahu nih, kolam itu 10 meter persegi. Rumput itu 45 meter persegi. Berapa ini jumlahnya? Sudah 55 meter persegi. Ya, berarti sisanya itu ditutup dengan koral. Berarti koralnya itu ya kita bisa cari dari kekurangan 55 ke 60. Lagi berapa dia ini kurang? Dari 55 ke 60. 5 berarti koral itu luasnya 60 meter persegi dikurang 55 meter persegi. Sama dengan 5 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaannya atau pernyataan. Luas tanaman yang ditutup dengan batu koral 5 meter persegi. Benar nggak? Benar apa tidak? Benar. Oh, tentang ya. Terus yang kedua, pernyataan kedua. Luas tanaman yang ditutup batu koral lebih luas dibandingkan luas taman yang ditutup rumput. Benar nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa koral itu tidak lebih luas? Kenapa bilang tidak tadi, Timo? Bukan saya, Mister. Oh, siapa tadi itu? Yanti, Mister. Oh, Yanti. Kenapa Yanti bilang itu? Karena apa? Bener nggak? Katanya ini koral lebih luas daripada taman yang ditutupi rumput. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Yanti? Yang ditutupi koral itu lebih luas daripada yang ditutupi rumput. Tidak, Mister. Tidak. Karena apa? Karena rumput 45 meter. Ya, karena rumput itu ditutupi hampir, taman yang ditutupi rumput itu hampir 45 meter persegi. Ya, sedangkan yang ditutupi koral hanya 5 meter persegi. Jadi jawabannya salah. Seperti itu ya. Jadi untuk menjawab soal ANBK, kita harus mencari dulu sampai detail-detailnya. Ya, sampai seperti ini tadi kita harus mencari luas kolam berapa, luas tanaman yang ditutupi rumput berapa, kemudian luas yang ditutupi batu koral berapa. Ya, seperti itu kira-kira anak-anak untuk contoh-contoh soal seputaran ANBK. Nanti anak-anak bisa cari ya, ini Mister kasih linknya. Anak-anak bisa kunjungi itu di sini. Ya, Mister kasih linknya. Nanti di grup Mister kasih linknya. Ya, di sini anak-anak bisa kunjungi tentang soal-soal Kemendikbud. Nah, kita coba kunjungi sama-sama ya. Kita coba ini. Oke,
Sudah kelihatan layarnya, Mister? Sudah kelihatan? Oke, di sini kita bisa mengunjungi halaman ini ya. Halaman ini kita bisa kunjungi. Misalnya pilih home. Nah, kemudian ayo coba AKM. Boleh. Literasi numerasi boleh juga ya. Kemudian kalau anak-anak mau coba numerasinya, ya klik numerasi nanti. Kemudian coba di kelas 1 sampai 3 ini. Kalau kelas 4 dan 5 ini itu untuk SMP dan SMA, tapi untuk SD bisa anak-anak coba yang ini. Bisa klik misalnya untuk kelas 4. Itu klik. Nah, di sini ada materi-materinya. Materi apa aja? Ini misalnya memahami pecahan, kemudian mengetahui posisi pecahan. Kalau mau coba soalnya tinggal klik aja. Klik, nanti muncul, nah seperti ini. Nanti muncul misalnya soalnya seperti ini, pilihan ganda. Oh, muncul dia seperti ini. Ya, nanti anak-anak bisa coba menjawab. Nah, di sini misalnya kita coba jawab A. Nah, nanti ada di sini kunci jawabannya. Lihat, benar nggak? Oh, ternyata salah. Ternyata jawabannya B. Ya, seperti itu anak-anak. Sudah mengerti? Sudah. Nah, jadi Sudah. untuk latihan-latihan di rumah, anak-anak bisa gini, bisa coba-cobain ya. Bisa coba-coba supaya anak-anak semakin mengerti lagi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Mister. Tidak, oke. Jadi Mister akhiri ya, karena sebentar lagi kita akan pramuka. Ya, ada ekskul pramuka. Jadi nanti videonya akan Mister upload di YouTube ya. Video pembahasan ini Mister upload di YouTube. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, coba buka dulu semua ininya. Buka dulu semua kameranya. Coba kita foto dulu bersama. Timo latarnya di surga itu. Oke, ya. Kita buka dulu. Gus Ari, buka Gus. Bima, Brandon, Aurel. Oke. Dalam hitungan 3 ya. Semuanya siap? Oke, Mister hitung 1, 2, 3. Senyum. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung di pembahasan tentang asesmen di klub matematika. Oke, nanti kita berjumpa lagi di sekolah ya, hari Senin untuk kelas 5A dan kelas 5B jumpa hari Selasa. Dan untuk klubnya sendiri tetap hari Jumat. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti akan Mister kirimkan sesegera mungkin. Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah, Mister. Dadah. Dadah, Mister.